Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Tony. Waalaikumsalam. Apa kabar pagi ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, Pak Tony hari ini akan pakai ngajar ya. Ya. Namun sebelum mengajar saya ingin bertanya tentang apa yang diajarkan terlebih dahulu dari Pak Tony. Pak Tony ini mengajar kelas berapa? Kelas 4C. Kelas 4C di SD Negeri Kalibanda itu 1. Baik, tujuan pembelajarannya yang akan diajarkan Pak Tony apa? Tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan ini itu yang satu, anak-anak mengidentifikasi norma, lalu mengidentifikasi adat istiadat, Norma, adat istiadat, dan anak-anak dapat mengidentifikasi norma atau adat istiadat yang ada di sekitar. oh yang ada di sekitar ya, yang ada di sekitarnya, sekitar murid ya. Ya. Oke, hanya itu. Ya. Oke, area pengembangan yang hendak dicapai Pak Tony apa? Area pengembangan yang juga tercapai itu yang pertama, area eksekusi dari pengamatan siswa. Oh, mantap. Nanti muaranya akan saya arahkan ke norma yang ada di lingkungan sekolah. Siswa bisa mengamati norma gitu ya. Apa? Atas norma yang ada di sekolah. Terus kemudian Kemudian nanti baru mengarah ke yang ada di lingkungan sekitar, misalkan teman atau di sekitar rumah. Oke, ada lagi. Oke, tentang sikap perilaku murid yang ingin dicapai. Sikap perilaku murid yang ingin dicapai tentunya ada berkaitan dengan norma yang dipelajari hari ini. Nah, mungkin karena anak sudah mengetahui norma apa saja di lingkungan sekolah, maka anak-anak didorong untuk mematuhi apa saja norma yang boleh dilakukan, yang tidak boleh. Mematuhi norma yang ada. Baik, strategi apa nih yang sudah dipersiapkan oleh Pak Tony? Nah, untuk strategi sendiri, karena saya pengennya itu anak-anak karena mengamati langsung, maka akan membekas di memori anak-anak. Jadi melalui dari kecil yang anak-anak lakukan di lingkungan sekolah, saya minta mengamati lalu catat apa saja yang ada di mulai terus melalui video, Ya, ada video juga ya. video contoh norma yang ada di sekolah, baru itu contohnya dari model lain atau peran itu saya tampilkan, kemudian lalu melalui pengamatan. Jelas strategi itu mereka akan kerja sendirian atau kerja kelompok atau kerja berpasangan gitu ya? Untuk pengamatannya, anak-anak kan bekerja dengan kelompok, nanti akan diskusikan dengan kelompok. Diskusi juga ya. Ya. Dari terima kasih Pak Tony, semoga sukses. Nanti akan kita lihat kelas ya. Nanti saya akan lihat pembelajarannya yang akan dilakukan oleh anak-anak di kelas. Semoga sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Pak Tony dan mencapai tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan oleh Pak Tony. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di kelas ya Pak Tony. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan belajar mengenai norma dan adat istiadat di daerah. Tapi sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Jadwalnya hari ini siapa yang berdoa? Akhir.
semuanya kita lebih tenang. Kita tarik nafas dulu. Dalam. Terus kita keluarkan pelan-pelan. Lagi, tarik nafas. Keluarkan. Terakhir, supaya kita lebih rileks untuk memaksimalkan dalam ini. Tarik nafasnya dalam 1, 2, 3. Keluarkan. Jangan ke tengahnya langsung. Ini contoh yang ada di sekolah. Anak-anak berjalan mengelilingi lingkungan sekitar ini pada minggu waktu. Nanti kelompok gantian untuk melihat norma apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke? Jelas? Ada yang bingung? Bagian siap-siap ini. Salah, jalan aja Gibran. Satu nomor, satu. Satu nomor. Disediakan masing-masing tempat sampah di setiap kelasnya. Nah, melakukan strategi sebelum masuk sholat. Terus, tidak boleh menginjak-injak tanaman, tadi belum ada. Tidak boleh menginjak-injak tanaman yang ada di taman. Ya, nanti bisa rusak, mati, layu. Lanjut. Ya, tidak boleh berbicara ketika sebelum belajar. Ini dulu. Tepuk tangan untuk kelompoknya Gibran. Oke, lanjut kelompoknya. Sekarang giliran kelompoknya Safira yang akan memperhatikan hasil ya. Semuanya bisa memperhatikan. Jadi nah, semuanya perhatikan apa yang dihasilkan oleh kelompoknya Safira di bukunya. Yo Safira. Oke, satu kita harus punya guru ketika berguru. Bapak pasang. Lanjut. Nah, sopan terhadap guru. Yang ketiga. Nah, ini yang penting. Tidak boleh berlari di tangga. Nah, normalnya ya, jangan saja nggak usah lari. Nanti kepleset bahaya. Terus lanjut. Tidak boleh. Nah, tidak boleh berisik dimanapun. Di sekolah, di UKS, di kampus, atau di kelas yang saja. Rasa bilang. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, tepuk siku, tepuk pundak. Tepuk tangan, siku, pundak. Pundak, siku, tangan. Tepuk tangan, siku, pundak, siku, tangan. Nah, ini Abi. Nih, kita tanya ke Abi. Abi tadi norma itu apa, Abi? Nah, aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Oke, betul sekali Abi. Rena akan mengulas kembali empat tadi ada siaga. Oke, Rena. Oke, aturan yang tidak tertulis atau hal baik yang dilakukan secara menjadi sebuah kebiasaan. Ya, Rena ya. Tepuk tangan untuk Rena. Nah, semoga anak-anak bisa mengikuti aturan atau norma yang berlaku di lingkungan sekitar kita, di sekolah, di rumah, atau di masyarakat sekitar kita. Oke, sekarang waktu sudah habis. Sebelum masuk ke kampus istirahat, anak-anak boleh istirahat dulu. Baik, terima kasih. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Selamat ya. Sukses ya, sudah mengajar kelas 4 C ya. Dengan indah dan baik pada siang hari ini ya. Oke.
Pak Tony setelah mengajar ini kita bincang-bincang nih, ngobrol-ngobrol tentang apa yang tadi dilakukan oleh Pak Tony ya, mengajar kelas C tadi yang sudah saya amati juga. Pak Tony yang pertama, gimana nih nanti perasaannya mengajar, ceritakan tentang apa yang sudah diajarkan, kemudian bagaimana sih pola mengajarnya, strateginya apa juga, silakan. Alhamdulillah tadi sudah berjalan dengan lancar, sesuai rencana. Walaupun belum maksimal Pak, belum maksimalnya itu karena ada beberapa yang saya rasa masih ada yang tertinggal gitu. Masih ada yang tertinggal. Ya masih ada yang gagal. Penting kira-kira itu yang belum maksimal. Nah itu di akhir kegiatan itu kan saya nanya anak-anak, saya bertanya, melempar pertanyaan kembali. Tetapi ada beberapa yang berani dan ada yang nggak berani. Kan cenderung kayak mau racun, tapi kok jadi ragu-ragu gitu ya. Nah, itu jadi beberapa kelompok, cuma ada beberapa yang satu yang berani, yang satu lagi nunggu lama sampai akhirnya baru ada lagi. Ada yang berani, ada yang nunggu lama untuk mengangkat tangan ya. Mungkin nggak mereka karena belum memahami materinya atau hanya karena takut aja. Nah itu Pak, yang saya bingungkan kan karena ada beberapa bagian mungkin anak-anak bisa jadi mau merangkai kata-kata itu bingung. Oh jawabannya seperti ini, tapi apa ya? Gitu, atau memang belum paham, atau bisa jadi takut. Nah, itu yang saya masih mau cari-cari lagi. Dari awal ketika tadi sebelum mengajarkan Pak Tony menceritakan tentang tujuan pembelajarannya nih. Kira-kira ini bagaimana dengan proses belajarnya menurut Anda? Kalau proses belajar tadi berjalan sesuai rencana yang saya rencanakan, saya jadwalkan dari mulai awal, tengah, sampai pengamatan. Mereka antusias sekali untuk melihat apa yang di sekitar. Hasilnya bagaimana ini anak? Untuk hasilnya sih tadi sudah banyak yang menjawab dari lembar yang saya berikan, dan jawabannya kan bervariasi. Dari kelompok sini begini, dari kelompok sini begini, berbeda-beda. Masing-masing kelompok juga punya jawaban tersendiri. Artinya kan mereka juga mengamati berdasarkan pengamatan mereka masing-masing. Oke, tadi kalau tidak salah ini tentang ini ya, norma gitu ya. Ya, norma. Norma yang ada di sekitar kita gitu ya. Sekarang. Baik. Tadi ada yang belum maksimal nih, ada yang berani, ada yang kurang berani. Menurut Pak Tony, untuk membuat mereka berani, apa yang akan dilakukan oleh Pak Tony? Kalau menurut saya nih, yang pertama mungkin lebih menyamankan lagi terkait keberanian anak nanti menyampaikan pendapat atau apapun. Padahal di tengah pembelajaran saya juga mengamati ketika saya melempar apa yang ingin anak-anak utarakan, dipresentasikan itu banyak sekali yang masuk. Tapi di akhir ketika saya melempar kembali kok banyak yang masih ragu-ragu. Di akhir itu berarti menyimpulkan mereka belajar apa saja hari ini gitu ya. Mereka antara keberanian tapi menyamankan. Menyamankan apanya? Siapa dan siapa? Mungkin menyamankan dengan pertama dengan guru, kedua dengan teman mungkin. Karena kan kadang ada yang takut mungkin kalau jawabannya salah. Oh gitu. Mungkin ya Pak ya. Mungkin saat ini memang lagi begitu ya. Maksudnya harus kita cut juga ya Pak Tony, karena guru itu kan memang merusak psikologi orang lain kan. Menyamankan, kira-kira nih Pak Tony akan melakukan apa saja untuk menyamankan antara murid dengan murid, murid dengan guru? Kalau strategi saya sih sedikit gambaran murid dengan guru, artinya saya yakinkan dulu terkait pemahamannya. Kalau pemahamannya sudah betul-betul paham, artinya berarti untuk merangkai kata dan memberanikan diri lagi. Ini meyakinkan pemahaman tentang materi ya? Kalau sudah paham pasti akan berani, nggak takut untuk menyampaikan. Terus untuk yang murid dengan murid mungkin kalau saya ini lebih sedikit menghimbau lagi terkait bullying. Karena apapun jawabannya salah atau betul nanti kan
dulu yang membetulkan ada itu nah, mungkin menyamarkan lagi dan memberikan himbauan kalau terjaga bullying ini juga. Selain kenyamanan nih untuk membuat anak itu berani, apalagi kira-kira? Untuk saat ini sih baru seperti itu sih Pak. Mungkin apa? Contohnya nih, sering dilatih aja tiap hari untuk presentasi, nyampaikan, dibiasakan gitu. Kalau mungkin Kalau presentasi sih sudah sering karena kayak seperti tadi kan dia presentasi dan waktu presentasi kan berani yang belum itu kan menyimpulkannya. Mungkin nggak mereka tadi diantaranya menyamankan nih, menyamankan mereka ada unsur malu, bukan karena takut dibully ya, malu gitu. Ada mungkin nggak? Mungkin bisa Pak, karena tadi juga beberapa anak kan sudah mengacungkan jari, tapi setengah enggak. Oh gitu ya. Enggak selantang waktu. Saya lihat ada yang betul gitu juga ya. Artinya mereka sudah berani nyelelek ya. Gitu gini. Kamu kenapa? Keleleknya semua gitu ya. Gitu ya. Padahal kan waktu disuruh presentasi kan antusias. Pengen semua kan sudah. Menurut Pak Tony nih, antara rentang 1 sampai 10, kualitas pembelajaran yang dilakukan Pak Tony ini pada angka berapa? Kalau yang saya mungkin 7,5 ya? Iya, karena belum maksimal kan. Iya, 7,5 sampai 8 ya. Jadi yang belum maksimal itu hanya di poin akhirnya aja ya. Kenapa nggak sampai 9? Karena hanya baca mesti ke 10. Ya karena belum maksimal aja. Atau mungkin ada lagi selain ini, selain yang akhirnya. Kalau saya rasa sih baru itu sih Pak. Mungkin nanti Pak kan juga yang sebagai yang observasi saya ada yang tahu lebih banyak keterangan saya. Saya tanya ini Pak Tony berdasarkan hasil yang saya lihat nih ya. Ini yang pertama itu adalah posisi seorang guru itu ada sebagai penghukum, orang yang sering salah dihukum gitu ya. Ada juga posisi teman, ya wes kan nggak kerjain nggak apa-apa. Kayaknya tadi lebih kebanyakan gitu ya. Tadi yang terlambat, ya udah nggak apa-apa, semoga besok gak diulangi lagi gitu ya. Ya tapi lebih ke situ Pak Tony. Ya mungkin bisa ditingkatkan langsung kalau tingkat yang paling bagus menurut saya nih, itu ke posisi manajer. Jadi apa yang kamu lakukan sekarang, kemudian apa yang bisa kamu lakukan untuk mengatasi ini, itu akan membuat mereka itu lebih berpikir untuk menyelesaikan masalah. Jadi beberapa anak saya lihat ada yang nanya kan nggak ada apa-apa Pak gitu ya. Jadi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik, anak-anak lihatlah ruangan yang kalian lewati, bagaimana aturan atau norma untuk memasuki ruangan itu kayaknya kalimat perintahnya lebih dispesifikkan gitu sih. Kalau menurut saya lebih masuk ke sana ya, berdasarkan data yang tadi saya lihat dengan anak-anak dan perintah Pak Tony yang saya dengarkan langsung di sana. Jadi lebih ke posisi manajer. Kemudian yang kedua, Pak Tony tadi membawa benda konkret sebagai media enggak? Bisa juga kalau di rumah itu kan anak-anak ini loh normal di perusahaan kabar-kabarnya itu tata tertibnya, maksudnya kan tata tertib juga kan normanya. Jadi bentuk kenyataannya terlihat mereka diminta untuk menganalisis itu apa saja. Bisa juga ini ada norma, kira-kira ini masuk ke ruangan mana nih aturan. Begitu ya Pak Tony ya, itu tadi tentang media. Kemudian saya temukan gini satu lagi Pak. Pak Tony tadi di awal hanya menyampaikan tentang tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu perlu dipahami oleh anak-anak dulu. Anak-anak mengerti nggak? Paham nggak tentang tujuan pembelajaran itu? Itu perlu diujikan ke anak-anak. Kira-kira mereka mengetahui nggak untuk mengecek kemampuan awal mereka. Kemudian mereka juga perlu dikaitkan dengan topik yang dibahas dengan materi-materi yang lain. Itu contohnya misalkan kalau di norma tadi ya, itu sangat terkait banget dengan PKN misalnya misalkan gitu ya, atau dengan kehidupan kita sehari-hari gitu. Itu sih Pak tadi temuan yang ada di saya. Kemudian yang terakhir adalah scaffolding, membangun pengetahuan itu sedikit demi sedikit gitu ya. Tadi di awal Pak Tony langsung menyampaikan norma ini, ada istiadat ini gitu ya. Jadi bisa juga berawal dari mereka menentukan aturan dulu di dalam kelompok. Kalau saya misalkan demikian,
baru mereka oke, itu ada norma yang ada di kelompok kamu. Kemudian yuk kita sepakati nih norma-norma yang ada di kelas kita, itu menjadi aturan kelas kita untuk kita jalankan dan akan berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari dari hal yang sederhana. Mereka saya yakin juga memiliki normanya untuk dirinya sendiri. Itu yang baru kita bangun dari kecil, dari sendiri-dirinya, ke kelompoknya, ke kelasnya. Itu sih Pak Tony yang hasil temuan saya tadi nih. Pak Tony nih, kira-kira nih, jika Pak Tony misalkan nih, mengulang pembelajaran ini, apa yang akan dilakukan oleh Pak Tony? Mungkin yang akan saya lakukan sedikit banyak itu melakukan apa yang tadi menjadi masukan dari Pak, karena kan seperti yang saya pahami, yang saya amati, Iya. pemain sepak bola itu kan nggak akan bisa main berbagai saja, Iya. nggak ada pelatih. Apalagi ini kan sudah ada seperti pelatih yang melihat pemain sepak bola itu, dan sedikit banyak caranya juga sangat membangun dan sangat membantu. Oh jadi saya harus seperti ya. Soalnya kan kalau lagi asik mengajarkan kadang kita lupa kalau kita kurang seperti ini. Seolah-olah Saya sudah sempurna gitu ya. Saya merasakan seperti itu. Ternyata masih banyak sekali kekurangan. Dan dari kekurangan itu tadi Pak amati dan Pak sampaikan ke saya, jadi kan saya tahu oh, karena ketika sedang asik mengajar gitu ya, sekali-kali ini kelepasan yang lewat ini. Oke, masukan saya ini ada beberapa ya. Ya, Kira-kira mana yang akan ditindaklanjuti? yang paling utama itu tadi posisi yang pertama tadi Pak, posisi sebagai manajer itu, karena saya lebih sedikit banyak itu memaafkan seringnya itu Pak. Teman ya, friendly gitu ya. Tidak apa-apa yang itu sudah seringnya seperti itu. Kalau di posisi manajer itu kan lebih ke solusi. Mereka misalnya terlambat, itu kita tindaklanjuti apa yang akan kamu lakukan supaya kamu besok tidak terlambat, supaya mereka tidak mengulang kesalahan baru. Untuk media pembelajaran, pembelajaran selanjutnya kira-kira bagaimana Pak? Media juga mungkin Pak, karena nanti media saya mengambil video dan juga saya mengambil materi hasil tanpa membawa benda konkret. Ketika tahu benda konkret biasanya kan lebih berimajinasi dan punya gambaran jelasnya seperti apa. Oke. Pak Tony dari perbincangan kita siang hari ini, apa yang dapat disimpulkan dari Pak Tony? Yang dapat saya simpulkan ini banyak sekali ilmu yang saya dapat hari ini, terutama dari pelaksanaan pembelajaran Pak, dan saya juga kurang sekali mengontrol apa kurang saya. Jadi sebisa mungkin saya lebih sering merefleksi diri sendiri gitu. Dan juga mungkin nanti bisa minta tolong teman guru atau kepala sekolah, mungkin sesekali mengamati pembelajaran saya supaya nanti di beberapa ini apakah meningkat atau sama. Kan bekerja sama dengan rekan sejawat ini Ya, untuk mengamati pembelajaran. ya. Karena kan di sini saya juga masih yang paling muda. Ya. Kalau bapak guru yang mungkin yang sudah banyak pengalaman kan tahu lebih banyak ilmunya. Termasuk Pak Ali kan, termasuk senior saya. Baik, terima kasih Pak Tony. Pandai-pandai memilih senior yang akan dilibatkan dalam pengamatan. Karena tidak semua senior itu mampu di sini ya. Karena senior itu dalam harapan dulu ya. Dalam hal kemampuan itu yang perlu diutamakan dulu bukan hanya dalam hal usia. Syukur kalau usianya beliau memang senior dan kemampuannya memang senior, itu sangat bisa dilibatkan untuk dapat ilmu dan pengalaman dari masing-masing. Baik, terima kasih Pak Tony, luar biasa. Jangan kapal-kapal ya, tetap semangat, tetap meningkatkan kualitas pembelajaran bersama-sama kita pasti bisa ya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Sip. Udah Bu, ada lagi Bu. Sangat baik.